Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik umat sekalian, insyaallah sore ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha jilid yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas latihan ini ya. Ini di pelajaran berapa kita? 11. Masih di pelajaran 11 ya. Dan insyaallah sore ini kita akan lanjutkan kembali latihannya ya. Ini masih tamrin. Terakhir kemarin sampai halaman 79, latihan keberapa ya? Latihan ke-6. Latihannya ke-6 ya. Baik, berarti sekarang insyaallah kita masuk ke latihan yang ke-7. Baik, silahkan dibuka buku Durusul Lughah jilid 2-nya. Ya, halaman 79. Kita masuk ke latihan yang ke-7. Baik, saya baca terlebih dahulu perintahnya ya. An-nisil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Muannaskanlah fa'il ya pada setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut ini ya. Jadi di sini kalau ada kata yang berposisi sebagai fa'il, maka kita disuruh mengubahnya menjadi muannas ya. Sebagai contoh misalnya yang nomor 1 ya. Oke, di sini ada kalimat seperti ini, aina yadrusu akhuka ya aliyu. Aina yadrusu akhuka ya aliyu, di mana saudaramu belajar wahai Ali. Kira-kira fa'ilnya di mana nih? Kata yang mana nih yang berposisi sebagai fa'il? Yadrusu. Bukan. Yadrusu fi'il. Oh iya. Fa'il. Ya ukhtuka. Mana ada ukhtuka di sini? Akhuka. Nah, di sini akhuka. Belum ke sini, sabar ya, belum ke Iya. jawabannya ya. Akhuka. Akhuka ya, saudaramu. Nah, saudaramu ini fa'ilnya. Fi'ilnya yadrusu ya, fa'ilnya saudaramu. Nah, sekarang kita ganti saudaramu ini menjadi muannas ya. Berarti menjadi saudarimu gitu ya. Di mana saudarimu belajar wahai Ali. Maka kalimatnya berubah menjadi seperti ini, aina tadrusu ukhtuka ya Ali. Jadi fi'il mudhari'nya berubah ya, yang tadinya yadrusu huwa ya berubah menjadi tadrusu hiya ya. Jadi hiya itu kalau masuk ke fi'il mudhari, maka huruf mudhara'ahnya ya, huruf ya yang ada di depannya ini berubah menjadi huruf ta ya. Baik, sekarang kita tes satu-satu ya. Ya, kita coba latihan satu persatu nih. Baik, untuk nomor 2 ya, untuk nomor 2 Bu Kasrani, coba silahkan dibaca nomor 2. Yasrobu abil kohwati. Kohwati, kohwatu atau kohwata. Nah, ini harus tahu nih. Kohwata ya. Kohwata ya Ustaz ya. Maf'ul bih. Maf'ul bih, betul ya. Yashrabu abi al-kohwata. Artinya apa? Ayahku minum kopi. Ayahku minum kopi. Fa'ilnya yang mana? Abi. Abi, ayahku. Dia pelakunya ya kan? Yang Iya. minum siapa gitu kan? Abi ya.
Nah, sekarang berarti abinya ini diganti menjadi muannas, ganti jadi ummi ya. Nah, coba gimana? Tasri. Robu. Tasrobu. Tas tasrobu ummil kohwah. Kohwata. Kohwata ya Allah. Tashrobu Tasrobu. ummi al kohwata gitu. Pelan-pelan aja, nyantai ya. Jadi jangan terburu-buru. Umil gitu ya Ustaz ya. Nah, boleh kalau mau disambung ummil kohwata. Kalau mau dipisah kayak tadi. Tashrobu ummi al kohwata. Ya, kalau mau digabung tashrobu ummil kohwata. Gitu. Yal abu. Lanjut. Berikutnya, Ummu Danis. Yal abu tiflu ma'a ukhtihi. Iya, yal'abu tiflu ma'a ukhtihi. Iya, artinya Yal abu apa Ustaz? la'iba yal'abu. Udah ini. Kemarin Main ya, ya? bermain. Oh, bermain. Anak kecil itu bermain dengan saudarinya. Tifl apa tifl? Anak kecil, Bayi. bayi. Balita ya. Iya. Balita itu bermain Bermain bersama dengan saudarinya. Iya, bersama saudarinya. Bayinya laki-laki. Nah, bayinya laki-laki. Sekarang kita ganti jadi bayi perempuan. Apa ya kalau bayi perempuan? Ya tinggal tambah tak marbutoh. Betul Oh ya. iya. Tal abu. Tal ya Ustaz. Ya. Tal apa? Tal abu. Tal abu tiflatu Hmm. ma'ah ukhtihi. Ma'a ukhtiha. Bukan ukhtihi, ukhtiha kan bersama saudarinya. Nyahnya ini kan perempuan. Bayinya kan Iya, udah iya. diganti Oh, jadi iya, diganti. perempuan. Iya, iya. Yuk ulang lagi. Konsentrasi ini, harus konsen. Tal Tal abut tiflatu ma'a ukhtiha. Nah, Soalnya enggak. gitu ya. Tal'abu tiflatu ma'a ukhtiha. Ya. Bayi bayi perempuan itu sedang bermain bersama saudarinya. Ya. Lanjut. Nomor 4. Ayo Ustaz. Ya, silahkan. Qalibu ilal Rosati. Ulang lagi. yadhabu qalibu ilal madrasati. Iya. Artinya Qalib itu siswa ya. Siswa Pergi ke sekolah ya. pergi ke sekolah. siswa itu sedang pergi Sedang pergi ke sekolah. ke sekolah. Ya. Sekarang ganti jadi siswi. Tadhabu talibatu ilal madrasati. Ya, siswi itu Siswi itu sedang pergi ke sekolah. iya, ya. Oke, lanjut berikutnya. Ada yang baru gabung ya. Bu Yesi. Aina yajlisul mudirosu. Mudiros itu apa ya? Mudaris. Mudiri. Bukan Selesai. Mudarisu. Tun. Mudaris. bukan mudir ya. Mudarisu. Al-mudaris. Mudaris. Mudaris. Dari huruf. Mudaris. Ulang lagi. Aina yajlisul mudaris. Sunya jangan ditinggal ya. Lah tadi Dari apa bisa disukun terakhirnya. Di wakaf. tadi saya dari mudarisu, Ustaz bilangnya tadi. Nggak kedengeran berarti ini kayaknya sinyalnya lagi lemot ini ya. Oh iya, mungkin. Coba Ustaz. sekali lagi. Aina yajlisul mudarisu. Nah, itu baru kedengeran tuh.
Oke, sekarang coba terjemahin dulu. Di mana Pak Guru? Pak Guru duduk? Di mana Pak Guru duduk? Sekarang ganti Pak Gurunya jadi Bu Guru. Ya. Aina tajlisul mudarrisatu? Nah, bener ya. Aina tajlisul mudarrisatu ya. Oke, gampang ya teorinya. Intinya ketika fa'ilnya perempuan, maka huruf mudharaahnya yang tadinya ya, jadi berubah menjadi ta, ya kan? Yashrobu jadi tashrobu. Yal'abu jadi tal'abu. Yadhabu jadi tadhabu. Yajlisu jadi tajlisu gitu ya. Dari huwa berubah menjadi hiya. Iya. Baik, paham sampai sini umat ya? Insyaallah. Oke, Insyaallah, lanjut. Ustaz. Latihan yang ke-8, ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Oke, perhatikan di sini ada fiil tadhabu. Ya, tadhabu ini punya dua makna. Ya, punya dua arti. Ya, bisa maksud tadhabu di sini adalah anta. Anta tadhabu, bisa juga maksudnya adalah hiya. Hiya tadhabu. Ya, jadi anta dan hiya fiil mudhari'nya sama. Tadhabu, anta tadhabu, hiya juga tadhabu. Kalau huwa kan beda, huwa yadhabu ya kan pakai ya. Iya. Nah, kalau hiya pakai tadhabu, anta juga sama, tadhabu juga. Jadi antara dhamir anta dan dhamir hiya ini memiliki kesamaan lafadz di fiil mudhari'nya. Tadhabu, hiya juga tadhabu. Nah, terus membedakannya bagaimana? Kita tahu ini anta atau hiya, taunya dari mana? Kalimatnya. Tayyib, dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya. Ya. Dari konteks kalimatnya. Misalnya ada pertanyaan kayak gini. Ila aina anta? Ila aina anta tadhabu? Ya. Ila aina tadhabu? Ya. Ila aina tadhabu? Kemana kamu mau pergi? Ya, maka tadhabu di situ maksudnya adalah anta. Ila aina tadhabu anta? Biasanya antanya ditaruh di belakang ya. Ila aina tadhabu anta? Ya. Kemana kamu mau pergi? Nah, misalnya dijawab adhabu ila al-madrasati. Ya, saya mau pergi ke sekolah gitu. Maka tadhabu di situ maksudnya adalah anta, ya bukan iya. Tapi kalau kita lagi ngebicarain orang ya. Misalnya kita lagi ngomongin si Fatimah, ya. Ya, Fatimatu ila aina tadhabu? Ya, si Fatimah kemana dia pergi? Nah, maka tadhabu di sini maksudnya adalah dia. Iya. Gitu. Jadi tergantung konteks kalimatnya, ya. Iya. Dan insya Allah bisa difahami konteks kalimat itu. Ini sedang ngomongin anta atau sedang ngomongin dia. Kalau seandainya susah, maksudnya kita nggak tahu nih konteks kalimatnya seperti apa, tinggal tambahkan aja di akhirnya boleh. Tadhabu anta atau tadhabu hiya untuk taukid. Ya, untuk penguat dan memperjelas maksud tadhabu di sini maksudnya apakah anta ataukah hiya gitu. Ya, boleh ditambahkan domir di belakangnya. Tadhabu hiya gitu kan, atau tadhabu anta. Ila aina tadhabu anta boleh, nggak apa-apa. Ila aina tadhabu hiya juga boleh, tambahkan domir di belakangnya supaya tidak tertukar. Sama kayak kita pergi ya kan, kita kan nggak dibedain. Bahasa Indonesia tuh nggak dibedain kata kerjanya, mau pakai mau laki-laki mau perempuan tetap aja kata kerja tuh pergi ya kan. Iya. Kemana perginya si Fatimah gitu kan, Fatimah kemana perginya kamu, kata kerjanya tetap pergi. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan gitu kan antara dia perempuan atau kamu laki-laki. Baik, lanjut ya. Latihan yang ke-9. Hawilil fi'la fi kullin minal jumalil atiyati ila mudhari'in. Ya, ubahlah fi'il pada setiap kalimat berikut ini
menjadi mudhari. Ya, wah ini seru nih, dari fiil madhi diubah ke fiil Jadi mudhari. Ya. Oke, perhatikan di sini contohnya Ummahat. Perhatikan contohnya, saya baca contohnya. Ana dhahabtu ila suqi. Ana dhahabtu ila suqi. Saya telah pergi ke pasar. pasar. Ke pasarnya kapan? Sudah lewat. Ini fiil apa? Madi. Fiil madhi, betul. Ya, ini fiil madhi. Sekarang fiil madhinya ini kita ingin ubah ke mudhari. Mudhari. Maka menjadi ana azhabu ila suqi. Ila suqi. Artinya sama atau beda? Sudah kayak yang tadi Sudah. sudah terjadi, kalau ini sedang. Nah, ya. Artinya sama-sama pergi, cuma waktu perginya ini kapan? Nah, artinya sama apa beda? Sama-sama pergi. Saya pergi ke pasar, yang ini juga sama, saya pergi ke pasar juga. Cuma bedanya kalau zahabtu ini perginya sudah tadi, ya. Atau kemarin, atau pokoknya udah lewat, ya. Kalau yang ini sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Kerja. Ya. Ana adhabu ila suqi ini artinya ada dua. Bisa diartikan saya sedang pergi ke Atau pasar, akan. atau saya akan pergi ke pasar. Kalau yang zahabtu tadi, saya telah pergi ke pasar. Oke, sekarang kita coba ya nomor 2. Nomor 2. Baik. Dari atas ya, urutannya dari atas. Bu Elfrida, silahkan. Nah, Ghasalal waladu wajhahu bisabuni. Artinya Anak laki-laki itu mencuci wajahnya dengan sabun. telah mencuci wajahnya dengan sabun. Iya, anak kecil itu telah mencuci wajahnya dengan sabun. Oke, sekarang coba ubah telah mencuci jadi sedang mencuci. Yaghsilul waladu wajhahu bisabuni. Iya, masya Allah, mantap ya. Anak kecil itu sedang Mencuci wajahnya dengan sabun. iya, sedang mencuci wajahnya dengan sabun. Baik, lanjut berikutnya Bu Kasrani. At-tulabu khoroju minal fasli. Artinya Siswa keluar dari kelas. para siswa itu ya, Setelah itu mereka telah keluar dari kelas. Mereka telah keluar dari kelas. mereka telah keluar dari kelas. Oke, sekarang coba diubah telah keluarnya jadi sedang keluar. Mereka para siswa sedang keluar dari kelas. Yo, gimana? At-tulabu yasrobu. Kok yasrobu? Yasrobu minum ya. Keluar bukan minum. Itu ya. Apa ya? Iyak ya? Khoroja fiil mudhari'nya apa? Yahruju ya. Yakhruju. Yakhruju. Kalau yakhruju itu kan huwa ya. Sekarang Ya. ganti jadi hum. Yahrujuna. Yakhrujuna. Yakhrujuna pakai kho. Yakhrujuna. Ulang lagi. At-tulabu yakhrujun Mbak. minal fasli. At-tulabu yakhrujuna minal fasli. Ya, ini Umudani sudah siap-siap aja. Ntar dulu Umudani, sabar. Nomor 3 dulu. Nomor 4-nya nanti belum. Para siswa sedang keluar dari kelas. Para siswa sedang keluar dari kelas. At-tulabu yakhrujuna. Nah, gitu. Kok tadi bisa berubah ke yashrobu ya? Mau minum Ustaz tahu. Oh, dia keluar mau minum mereka tuh ya. Jadi kharaju kok berubah jadi yashrobu? Harusnya yakhrujuna. Nah, baik ya, tinggal sering-sering latihan aja ini ya. Lanjut, silahkan Umu Danis. Belum. Umu Keanu dulu. Umu Keanu silahkan. Ya.
Bi ayyi jami'ati Nah, ulang lagi. Ada yang salah tuh. bi ayyi jami'atin Ya, darosta ya Faisal la ya lilu. La ya lilu. Faisal. Jangan sukun-sukun. Ulang lagi. Bi ayyi jami'atin darosta ya Faisalu Heeh. Artinya dulu. eh, di universitas yang mana kamu belajar wahai Faisal? Ya. Kamu telah belajar gitu ya. Kamu telah Kamu telah belajar. belajar. Sekarang ganti kamu telah belajarnya jadi kamu sedang belajar. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisalu. Ya, betul ya. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisalu. Ya, betul, Masya Allah. Lanjut berikutnya. Nah, ini baru Modanis nih. Yo, silahkan. Nomor 5. At-talibatu daholnal faslu. Fasla dong. Fasla ya. Ulang lagi. At-talibatu daholnal fasla. Artinya Pelajar putri itu para keluar dari siswi gitu Oh, ya, iya. biar gampang. para siswi itu keluar dari Keluarnya telah, sedang atau akan. telah Ya harus jelas nih. ya Masuk. telah keluar dari kelas. Dakolna. Masuk. Masuk Iya. Dakolna. Ya para siswi itu masuk ke kelasnya. Ini keluar apa masuk? Masuk. Masuk. Daholnal. Dakholna ya, masuk. Iya. Keluar. Error ya. Kan udah keluar, sekarang masuk Omnis. Iya. Oke. Coba ini masuknya telah ya? Ya. Masuknya telah. Oke. Sekarang ganti jadi sedang. At-talibatu tadkholna. Salah. Iya apa? Ayo, ini kalau suruh ngubah ke fi'il mudhari bingung. Tadkholna ya Ustaz. Yadkhulna. Yadkhulnal faslu. Fasla. Jangan diubah, tadi udah benar fasla ya. Iya. Yadkhulnal Yadkhulu bukan yadkhulu. Yadkhulu jadi yadkhulna gitu ya. Yadkhulnal fasla. Gitu. Para siswi itu sedang masuk ke kelasnya. Ya. Oke, jadi di sini saya pertegas lagi ya. Kalau untuk perempuan, tadi kan pakai ta ya. Iya. Di depannya ya. Kayak gini tadhabu. Kecuali jika perempuannya banyak. Nah, kalau perempuannya banyak, dia dipakaikan ya juga di depannya tapi ujungnya tambah nun. Kayak ini. Para siswi kan banyak. Kalau perempuan banyak berarti ya, jangan tak. Yadkhul. Bukan khul. Yadkhulna. Gitu ya. Oke. Ini harus dihafalin ini ya. Fi'il mudhari dakhala yadkhulu atau yadkhulu atau yadkhilu itu kan penentuannya gimana? Harus lihat kamus ya. Harus lihat kamus. Kalau dakhala berarti yadkhulu. Lanjut. Berikutnya Ummu Salma silahkan. La'ibat. Benar nggak Ustaz? Takut salah. Iya, terus. La'ibat Aminatu ma'a ukhtiha. Ya, artinya Aminah telah bermain bersama saudarinya. Oke, Aminah telah bermain bersama saudarinya. Telah bermain ganti jadi sedang bermain. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Iya, Masya Allah. Betul.
Lanjut berikutnya Bu Yesi. Katabal mudarrisul darsa ala saburati. Mudarrisud. Katabal mudarrisul Sud. mudarrisud darsa ala saburati. Artinya Guru telah menulis pelajaran di papan tulis. sekarang ganti telah menulisnya jadi sedang menulis. Katabal mudarrisud yaktub. Bentar Ustaz. Oh, saya kira ngebaca ulang soalnya lagi. Ayo, nggak apa-apa. Yaktubul mudarrisud darsa ala saburati. Bukan sabura ya, saburo. Saburoti. Nah, gitu. Lanjut berikutnya, udah bagus. Balik lagi ya Bu Elfrida, silahkan. Sa'alat tullabul mudarisa as'alata As'i. kasiratan. As'ilata kasiratan. As'ilatan kasiratan. As'ilatan. Ya, as'ilatan kasir. Coba ulang lagi biar lancar. Sa'alat tullabul mudarisa as'ilatan kasiratan. Iya, sa'alat tullabul mudarrisa as'ilatan kasiratan. Artinya apa? Para murid bertanya kepada Pak Guru soal-soal yang banyak soal. Pertanyaan yang banyak gitu ya. Telah bertanya ya. Telah bertanya, ganti jadi sedang bertanya. Yas'alunat tullabu. Yas'alu. Enggak yas'aluna, yas'alu. Iya. Karena fiil ada di depan. Yas'alut tullabul mudarisa as'ilatan kasiratan. Nah, gitu betul. Kenapa enggak yas'aluna? Kan tulabnya jamak. Karena dia fiilnya ada di depan. Ada di sini. Kalau fiilnya setelah tulab, at-tulabu yas'aluna. Itu baru benar. Nah, tapi kalau yas'alunya sebelum tulab, berarti dia yas'alu saja, jangan yas'aluna. Gitu. Sama kayak ini, sa'alat tulab kenapa tidak sa'alu? Karena dia fiil di depan ya. Meskipun fa'ilnya banyak, fiilnya tetap mufrad, tetap satu. Lanjut. Saya Ustadz ya. Ya. Najalar rukabu minal hafilati. Sekali lagi. Najalar rukabu minal hafilati. Bukan najala ya. Nazala. Nazala rukab minal hafilati. Nazalar rukabu minal hafilati. Artinya penumpang naik dari bukan naik. Nazala. Turun aja lah. Nuzulul Quran, tahu ya nuzulul Quran? Iya. Turunnya Al-Quran ya kan? Itu diambil dari kata nazala. Nazala rukabu, apa artinya? Penumpang turun dari bis. Para penumpang. Rukab itu jamak. Ya. Siapa yang tahu bentuk mufradnya? Rukab kan para penumpang. Kalau penumpangnya satu, Rokibun penumpang. Tapi bukan rokib atid ya. Kalau rokib atid itu pakai kof, rokib. Roki kinya dipanjang. Kalau rokib penumpang ya. Jamaknya rukab. Nazala rukabu minal hafilati. Para penumpang itu telah turun dari bus. Sekarang ganti telah turunnya jadi sedang turun. Yuk. Yang silur rokabu minal. Bukan ru. Ya. Yanzil
Yanzilu rukabu minal hafilati. Ya, masya Allah. Yanzilur rukabu minal hafilati. Para penumpang itu sedang turun dari bus. Gitu ya. Baik, lanjut. Ya Ustaz. Ya, silakan. Salat ummi asyaba. Ya, salat ummi asyaba. Artinya, Ibuku telah mencuci baju, pakaian. pakaian. Siap jamak dari Saubun. saub. Ya, jamak dari saub ya. Salat ummi siyaba. Oke, sekarang ganti telah mencuci jadi sedang mencuci. Tagsilu ummi asyaba. Ya, betul ya, tagsilu ummi siyaba. Oke. Gampang ya. Ini di pelajaran 9 ini intinya mengubah fiil madhi menjadi fiil mudhari ya. Oke, lanjut ya. Latihan ke-10. Ta'ammalil misalaini. Perhatikanlah dua contoh berikut ini. Summa kemudian hawilil af'ala. Ubahlah fiil fil jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut ini ila af'alin manfiyatin ya, menjadi fiil yang manfi ya. Fiil manfi itu fiil yang dinafikan, kemasukan huruf nafiyah ya. Baik, kita lihat di sini contohnya kataba Ahmadud darsa. Ahmad telah menulis pelajaran. Ahmad telah menulis pelajaran. Kataba Ahmadud darsa. Kalau kita mau katakan Ahmad tidak menulis pelajaran ya, maka tambahkan ma nafiyah ya. Ma kataba Ahmadu ad-darsa gitu ya. Ma kataba Ahmadud darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Oke, dengan catatan kalau fiilnya fiil madhi. Jadi kalau fiilnya fiil madhi, menafikannya pakai apa? Pakai ma nafiyah. Bagaimana kalau fiilnya mudhari? Kita lihat yang kedua. Contoh yang kedua, yaktubu Ahmadud darsa. Ahmad sedang menulis pelajaran. Kalau kita katakan Ahmad sedang tidak menulis pelajaran. Ahmad sedang tidak menulis pelajaran. Apa bahasa Arabnya? Tambahkan la. Ya, menafikannya itu bukan pakai ma tapi pakai la. La yaktubu Ahmadud darsa. Ya. La yaktubu Ahmadud darsa. Ahmad tidak sedang menulis pelajaran. Sebenarnya bisa ya fiil madhi itu pakai la, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi untuk sementara kita ikuti aturan yang di sini. Ya, sementara kita ikuti aturan yang di sini. Kalau fiil madhi menafikannya pakai ma, kalau fiil mudhari menafikannya pakai la. Ya, udah begini dulu aturannya ya. Nanti kalau ada aturan lain, itu akan dibahas di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Baik. Sekarang kita coba ya berlatih ya. Dari nomor 1 tadi terakhir siapa? Mukianu ya. Baik. Umu Danis silahkan nomor 1. Ana asrobu sa'ah. Ulang lagi. Sa'a itu apa ya? Ulang lagi. Iya Ustaz. Syaya, syai, teh. Syai. Ulang lagi. Saya. Ana asrobu saya. Syaya, bukan syaya.
Syaya. Saya. Artinya apa, Ustaz? Syai. Syayun. Udah dijilid Teh, satu. Teh. Hah, Ah. teh, yo. Teh ya. Saya sedang minum teh. Nah, saya sedang minum teh. Minum Kalau teh. misalnya dinafikan gimana? Saya tidak sedang minum teh. Ma ana sarobu sa'i. Kayaknya banyak yang salah nih. Coba hati-hati, pelan-pelan aja. Ma ana sarobu. Bukan syarobu. Ini A-nya kebaca ya. Iya, ini asrobu kan sedang, Ustaz. Tadi saya dengarnya syarobu. Ashrobu bukan syarobu. Kalau ma kataba ma sarobu nggak dipakein a ya, Ustaz. Bukan masyarobu. Ashrobu bukan syarobu. Iya. Ash. Ana asrobu sa'i. Saya bukan sa'i. Saya. Ana asrobu saya. Coba masukkan nafi. Nafinya pakai ma atau pakai la? La. La tadi pakai ma ya. Coba ulang lagi. Ana Masukkan nafinya. Masukkan ana nafinya. la asrobu sa'a. Bukan sa'a. Syaya. Saya. Syai. Ana saya. Ulang lagi. Ana la asrobu saya. Ana la ashrabu syaya. Begitu ya. Ana la ashrabu syaya. Tinggal dilancarin ini ya. Dilancarin. Tadi banyak salah bacanya. Baik. Saya tidak sedang minum teh. Teh itu syai, bukan sa'a, bukan sa'a tapi syaya. Saya. Syayun, asalnya syayun ya. Oke, lanjut nomor 2. Ustadz, maaf. Ustadz, itu nomor 1 mungkin soalnya salah tulis kali ya. Ada hamzahnya. Benar, itu kan dari anak. Di mana ada hamzahnya? Jadi kan itu apa namanya itu mudhari. Ana asroba harusnya Asrobu. Ana asroba harusnya ya. Ana ashrobu, betul ada hamzahnya. Ana la asrobu. Iya. Ini tetap ini sudah mudhari ya, Ustaz. Sudah mudhari ya. Oh iya sudah. Kalau madinya apa? Syaribtu. Itu ya. Ada tu-nya. Berarti ini A ini memang huruf mudharaahnya gitu. Sudah mudhari ya, Ustaz. Makanya Soalnya tadi saya pikir dibalikin dulu ke itu. Enggak, Ke madi. jadi dimasukin langsung huruf nafinya. Tinggal dilihat apakah dia madhi atau mudhari gitu. Ya. Kalau Saya madhi masih pakai- terpengaruh tadi Ustadz bagian 9. Oh, sudah lewat ya, harus move on ya. Nazala sa'ala harus diubah ke mudhari. Udah selesai itu ya. Udah selesai. Sekarang kita latihan memasukkan tunggu, minum dulu ya. Sekarang kita masukkan ma atau la ya. Ma atau la ya. Kalau fiilnya madhi, nafinya pakai ma. Kalau mudhari, nafinya pakai la. Iya. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah mudeng nih ya. Baik. Masuk nomor 2, silahkan. Bismillah, mudah-mudahan betul. Ya. La'ibna qurratul qadimil yauma. Salah tadi bismillahnya kurang khusyuk tadi ya. Coba yang khusyuk. Korotal. Salah di mana, Ustaz? Korotal. Kurotal. Iya. Korotal. Korotal.
Ini maf'ul bih itu Ustaz. Betul, kami main ya kan? Main apa? Nah, Iya. kurotal. La'ibna kurotal qadimil yauma. Bukan kodim, Kodama. kodam. Oh, dapat. Kodami. Kodam. Kodami, mudhaf ilaih. Oh iya, korat. Kurotal La'ibna kodamil kurotal yauma. qadamil yauma. Nah, ulang lagi ini keroyokan ini yang ngerjain ya satu-satu ya. Bantuin. La'ibna kurotal qadamil yauma. Nah, la'ibna kuratal qadamil yauma. Artinya apa? Kami telah bermain apa tuh kurotal lupa mulu. Kuratal qadam, sepak bola. Cetak bola. Ya Allah, abang itu lupa mulu nih sepak bola Ustaz. Iya. Kami telah bermain sepak bola hari ini. Kalau diganti tidak main. Nah, gimana? Ma la'ibna kurotal qadamil yauma. Betul ya. Bukan kurrota, ronya bukan tasydid, kurota gitu. Enggak pakai Kurotal. tasdid. Enggak pakai tasydid. Kori. Ma la'ibna kuratal qadami Kurotal kodamil. yauma. Ya, Masya Allah ya. Perjuangan ya. Ya, mudah-mudahan Iya. ingat nih kurotal qadam ini. Kuratal qadam, ingat kuratul qadam ya. Sepak bola, Ustaz. Nah. Oke, lanjut. Nomor 3. Abi yazhabu ila suki kulau yaumin. Artinya Ayah pergi ke ayah ayah siapa? ayahku Gitu harus jelas ya. ayahku selalu pergi ke pasar setiap hari. Ayahku pergi ke pasar setiap hari. Oke. Ayahku tidak pergi ke pasar setiap hari gimana? Abi la yazhabu ila suki kulau yaumin. Nah, gitu. Gampang kan? Oke, Pokoknya iya, mudhari menafikannya pakai la, Iya, la. madhi menafikannya pakai ma gitu. Nanti ada kondisi madhi pakai la, ada itu nanti ya, ada pembahasannya, ada syaratnya dia. Oke, lanjut. Nafinya bisa diletakkan di depan atau bisa di Harus sebelum fiil. Oh. harus sebelum fi'il. Persis sebelum fiil. Oh, gitu. Persis sebelum fiil, Sebelum jangan dijeda. fiil. Antara nafi sama fiil ini jangan Jeda. dijeda. Berarti tadi abi la yazhabu gitu Ustaz. Yang mana? Yang nomor 3. Iya, abi la yadhabu La bukan yadhabu. la abi yadhabu bukan. Iya, ya Ustaz. Abi la yadhabu. Pokoknya Pokoknya setelah fiil ya, Ustaz ya. sebelum Sebelum. Sebelum fi'il. sebelum Iya. fiil Nggak ada persis jeda nggak boleh ada jeda. Iya. Nggak boleh ada jeda. Oke, Pakai lanjut. santai ya. Ukhti tadrusu bil jami'ati. Artinya Saudariku belajar di universitas. ya. Sekarang nafikan tidak belajar. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Masya Allah, mumtazah kayak gitu ya. Lanjut nomor 5. Ahafijati surat Ahafizti. Al-Hafiz Sukun. Hafid. Al-Hafizi suratan nabai yang Maryam. Ya, apa? ya Maryamu. Ya Maryamu. Coba diterjemahin dulu. Apakah sudah menghafal surah Naba ya wahai Maryam? Siapa yang sudah menghafal? Apakah kamu gitu? Apakah kamu sudah menghafal surat An-Naba ya wahai Maryam? Iya, apakah kamu sudah menghafal surat An-Naba wahai Maryam? Nah, sekarang dinafikan. Apakah kamu tidak menghafal surat An-Naba wahai Maryam? Nah, gimana? Pakai ma ya Ustaz. Iya. Gimana? Mahafiz. Ulang lagi gimana? Hafizti. Enggak gitu. A dulu baru ma. Dulu baru. A kan pertanyaan, apakah? Iya. Nah, di Ama hafid. Iya. Heeh. Ama hafid. Surat Al-Naba.
nabai ya Maryamu. Ama hafidti suratan naba'i ya Maryamu, gitu. Ama hafidti suratan naba'i ya Iya. Maryamu. Sama. Intonasinya Apakah kamu- enak gitu ya. Iya. Bertanya. Dulu intonasinya baru bertanya. Ustaz, ya. Kenapa? Dulu baru ma. Betul, karena tadi kaidahnya ingat ya. Iya. Nafi itu terletak sebelum fiil persis, nggak boleh dijeda. Kalau ma duluan, ma ada a nanti ngejeda ya kan? Iya. Ma a hafiti, nggak boleh ada jeda. Jadi Ma dia persis sebelum fiil. Sekarang fiilnya mana? Fiilnya Hafid. hafid Iya. ini ya, hafidti ini kan. Berarti letakkan setelah a sebelum ha, hafidti ini. Berarti ama hafidti suratan nabai ya Maryam. Gitu ya. Oke, paham? Bisa ya? Insya Allah. Nah, jadi intinya latihan ke-10 ini kita berlatih apa? Berlatih menyisipkan nafi. Baik itu ke fiil madhi ataupun ke fiil mudhari gitu ya. Kalau ke fiil madhi berarti nafinya pakai apa? Pakai ma. Pakai ma. Pakai ma. Kalau ke fiil mudhari nafinya pakai huruf apa? La. Huruf la. Dan ingat kaidahnya tidak boleh ada jeda antara huruf nafi ini ya kan dengan fiilnya. Baik itu fiil madhi atau fiil mudhari ya. Oke. Lanjut ya. Iya. Lanjut. Latihan ke-11. Ta'ammalil amsilata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Summa ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan harfal istiqbali. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan huruf istiqbal. Oke, perhatikan di sini Ummahat ada 3 contoh ya. Ada 3 contoh. Ya, ketiga-tiganya ini tiga contoh ini adalah contoh fi'il mudhari yang dimasuki huruf istiqbal. Ya, untuk huruf istiqbal. Ya, perhatikan di sini. Sayarji'ul mudiru ghadan. Sayarji'ul mudiru ghadan. Ya. besok. Kepala sekolah itu akan pulang besok. Ya, perhatikan di sini Iya. fi'il mudhari yarji'unya didahului oleh huruf sin. Nah, huruf sin ini fungsinya apa? Ini udah dibahas kemarin itu ya. Fungsinya menunjukkan bahwa fi'il mudhari ini maknanya akan, bukan sedang. Ya. Ini kan ada 2. Fi'il mudhari itu kan ada 2 makna. Ima dia menunjukkan makna sedang ya kan, atau menunjukkan makna akan. Ketika fi'il mudhari dimasukin huruf istiqbal sa gitu ya, maka maknanya pasti akan, nggak mungkin sedang ya. Jadi maknanya jadi cuma 1 aja, tadinya 2, sekarang maknanya jadi 1. Maknanya apa? Akan. Kalau diartikan kayak gini, sedang, itu pasti salah. Soalnya besok ya Ustaz. Iya, meskipun nggak ada godannya, Oh. meskipun nggak ada godannya, tapi kalau ada sa di sini, maka maksudnya adalah akan. Ya, jadi fungsi dari sin ini apa? Fungsi dari sin yang ada di depan ini mengkhususkan fi'il mudhari, mengikat ke zaman akan datang. Diikat oleh sin ini, nggak mungkin waktu sekarang, tapi waktu akan datang, gitu ya. Itu fungsi dari huruf istiqbal. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Sa'adhabu ila Makkah ba'da usbu'in insyaallahu. Saya akan pergi ke Mekah pekan depan insyaallah. Insyaallah. Ya, udah dibuka belum nih Mekahnya? Oh iya. Udah ya. Insyaallah pekan depan ya. Lanjut. Yang Jim. Adhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Sa'adhabu hadal masa'a ilal maktabati. Wah, ini bagus banget nih contohnya. Perhatikan di sini ada 2 adhabu. Satu pakai sa, satu enggak. Adhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Saya pergi ke lapangan setiap
Sore. Setiap sore. Ini nggak pakai sin. Nggak pakai huruf sin. Langsung adhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Nah, yang kedua ini ada sinnya. Sa'adhabu hadal masa'a ilal maktabi. Saya akan pergi sore ini ke perpustakaan. Jadi kebiasaan dia ini tiap sore perginya ke lapangan. Tapi sore ini saya nggak ke lapangan. Sore ini saya mau pergi ke perpustakaan. Ini ngomongnya berarti mungkin waktu siang hari atau waktu paginya. Ntar sore saya mau pergi ke perpustakaan. Karena perginya itu nanti, maka tambahkan sin. Ya, karena perginya nanti, ya, maka tambahkan sin. Sa'adhabu hadal masa'a ilal maktabati. Gitu. Jadi sin ini menunjukkan fi'il mudhari'nya itu ngerjainnya nanti, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang tapi nanti dikerjakannya. Oke, sekarang coba. Nanti itu Ustaz ya. Kenapa? Macam rencana jadi huruf sin itu ya. Betul, ya betul. Jadi sin ini maksudnya akan gitu ya. Dia artikan akan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kan kata akan, saya akan pergi, saya akan makan, saya akan tidur. Nah, akan ini dalam bahasa Arab itu ini sa ini. Ya, huruf sin ini. Cuma satu huruf doang ya. Simple banget, sin gitu. Sa. Kalau bahasa Indonesia itu sampai 4 huruf kan, akan gitu ya. Akan. Kalau ini cuma pakai satu huruf doang, sin. Mata. Ya. Oke, sekarang kita tes ya. Terakhir tadi siapa? Ngulang lagi deh dari atas ya. Ayat tadi terakhir Ustaz. Oh, buka Sarani terakhir. Oke, berarti Ummu Kianu silahkan nomor 1. Yarji'u abuka. Mata yarji'u abuka min ba'da ya aliyu. Kapan ayahmu pulang Kembali dari Baghdad, wahai Ali. Saya yarji'u ba'da usbu'i. Usbu'in. Nah, kan nggak ada alif lamnya. Ya, saya yarji'u ba'da usbu'in. Iya. Akan pulang setelah minggu depan ya, Ustaz. Iya, kapan ayahmu akan kembali dari Baghdad wahai Ali? Dia akan kembali pekan depan. Gitu. Dia akan kembali, ada kata akannya di sana ya. Dia akan kembali pekan depan. Berarti kan kembalinya kapan? Nanti ya. Nanti setelah ini, setelah dibicarakan gitu. Itu fungsi sinnya ya. Fungsi sin yang ada sebelum fi'il mudhari. Penulisannya harus disambung ya, Ummahat. Sayarji'u dia nempel sama huruf mudharaahnya. Oke, lanjut. Nomor 2. Mudanis. Aina tadhabu hazal masa'ah. Artinya dulu. Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Gimana? Hadal masa, apa masa? Sore. Kemana kamu pergi sore ini? Dijawab coba. Saya mau pergi ke Jakarta. Ayo, sore ini. Gimana? Adhabu. Ada sanya, sa'adhabu gitu. Oh iya. Kan mau pergi ya kan? Sa'adhabu hazal masa in Jakarta ya. Bukan, In Jakarta. tuh Jakarta gitu ya. Campur Inggris ya. Ila Jakarta. Masya Allah, ini kayaknya udah kelamaan di Inggris ini. Oke, lanjut. Jadi kecampur. Berikutnya, Ummu Salma. Mata taktubur risalata ila ummuka Umi dong. Ila ummi kan ada ila. Ummika ya Yunus. Sa sisu.
Ada satu Yunus. Yunusu ya. Iya iya. Ya, ya Yunus tuh. Nah, gitu, hidupkan semuanya. Nah, oke, diterjemahin dulu baru dijawab. Kapan kamu menulis surat kepada ibumu, wahai Yunus? Ya. Saat tubuh risalata godan. Nah, saat tubur risalata godan, ya gitu. Ya, saat tubuh risalata Risalata godan. Ya, betul ya. Tambahkan sin sebelum aktubunya, tambahkan sin. Ya, lanjut. Mata taksilu saya rota ya waladu. Artinya apa? Kapan kamu akan mencuci mobil? Ya Wahai. anakku, wahai anakku. Wahai anak kecil, gitu ya. Wahai anak kecil. Ini kayaknya mobil-mobilan ya, nggak mungkin anak kecil suruh mencuci mobil gede ya. Mobil-mobilan nih maksudnya ya. Mata taksilu sayyarata ya waladu. Oke. Coba dijawab. Taksilu saya. Saagsilu gitu ya. Ceritanya si waladnya ini menjawab. Saksilu saya rata ba'da laib. Ba'da laib tuh. Ba'da laib tuh gitu. Setelah bermain. Oke, ini bagus nih, bagus ya. Jadi ada pembahasan baru nih. Jadi kata setelah ba'da itu nggak boleh langsung fiil, umahat. Ba'da laibtu nggak bisa. Coba aja perhatikan, kata setelah ba'da itu nggak ada yang fiil, adanya ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da, pokoknya nggak ada fiil. Kalau mau setelahnya ada fiil, itu harus dijeda dengan huruf an. Ba'da an laibtu gitu. Ya, Oh, iya. ba'da an laibtu. Tapi kan laibtu mah udah lewat ya. Ini saya mau main dulu sekarang gitu. Ba'da an al-ab. Ya, atau ba'dal asri biar gampang. Ada asri iya. Ba'da sholati zuhri biar gampang, biar gak ada fiilnya ya. Saya kalau ada fiil nanti ada pembahasan berikutnya ya. Takribu. Oke. Tataksilul Jadi saya kayak mana tadi jawabannya? Saag silu gitu ya. Saag silu sayyarata Ba'da asri aja. ba'dal asri boleh ya, atau ba'da sholati subhi boleh ya. Atau ba'dal goda boleh nggak? Kalau saya katakan ba'dal goda, boleh ya Ustaz. apa artinya ba'dal goda? Setelah ya, Al Ustaz, goda besok, apa Ustaz. al goda? Besok. Bukan, makan siang. Oh, tanpa an goda. Al goda'a. Goda. Godaun itu kan Oh. makan siang. Udah pernah di jilid 1 dulu ya. Oke, lanjut. Saya ya. Mata Mata tazhabu ilal halaqi ya halaqi Hisam. pakai tasydid. Oh, halaqi ya ulang. Mata tazhabu ilal halaqi ya Hisamu. Artinya Kapan kamu akan pergi ke tukang cukur ya Hisam? Wahai Hisam. Saazhabu ba'da ghadan ba'da zuhri. Sa'adhabu ghadan ba'da zuhri. Wah, mantap. Sa'adhabu ghadan ba'da zuhri, ay ba'da salati zuhr gitu ya. Oke, jadi saya mau pergi besok
sudah. setelah zuhur. Ya, mantap. Halak apa? Al-halak tukang Tukang cukur. tukang cukur atau tukang pangkas rambut ya. Al-halak. Lanjut. Bukan asgar ya Ustaz. Apaan? Bukan asgar, bukan, beda. Asgar mah. Asgar mah nama ininya, nama tokonya Orangnya ya? itu ya. Oh, toko. Lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fi ayyi mahatotin nang tangzilu ya aki. Nah, nggak pakai ikhfa ya, tanzilu gitu. Tanzilu. Tanzilu. Ulang nggak Ustaz? Nah, ulang lagi. Fi ayyi mahabatin Bukan mahabbah mah cinta. Mahatto. Halte. fi ayyi mahatotin tanzilu ya aki. Heeh. Di halte mana saudaraku turun. Enggak Wahai gitu. saudara. Enggak gitu. Di Ya, itu halte maksudnya. mana kamu akan turun, wahai saudaraku, gitu. Ya. Jarang kita nyebut orang saudara. Ya. Halte mana kamu turun, wahai saudaraku? Iya. Apa jarang ya? Hah? Iya. Oke, coba sekarang dijawab, tapi pakai sa ya. Saya mau turun, gitu ya. Saya mau turun di halte apa gitu. Coba. Saan jilu Mahatotin Bekasi. Gitu, oh ya. Fi mahattati Bekasi, jangan fi mahattatin ya. Fi mahattati Amatoti Bekasi. Ya, gitu ya. Jadi mudhaf ilaih dia kan? Ya. Fi mahattati Bekasi. Saya mau turun di halte Bekasi gitu. Ya. Nah, ya betul insyaallah Ya, ya. namanya Bekasi. Ya. Masih banyak. TTR kali. Nah, Bekasi Timur Regensi ya. Cukup paham nih ya? Insya Allah Ustaz. Paham ya? Nah, ini kayaknya banyak. Terkeok tapi Ustaz ya? Hah? Masih terkeok-keok. Iya, masih bukan terkeok-keok, terseok-seok jadi keok jadinya ya. Ini kayaknya harus sering diulang-ulang ini ya. Soalnya banyak terbata-bata nih saya perhatikan tadi ya membacanya. Karena memang pembahasannya sudah mulai menantang ya. Udah mulai berat ini pembahasannya. Ini kalau jarang diulang, jarang diulang-ulang, jangan di murojaah, itu pada lupa ya. Pada lupa. Apalagi kayak fi'il mudhari itu kan harus diingat-ingat. Ya, harus diingat-ingat ini fi'il mudhari dari nazala ini apa ya? Nazala yanzulu atau yanzalu atau yanzilu gitu. Itu harus dihafal. Harus dihafal. Apakah kasro, apakah fathah atau apakah dhammah gitu. Harus dihafal karena kan ada 3 itu kan? Ada 3 dia. Ya, kadang fi'il mudhari itu fathah, kadang kasro, kadang dhammah. Baik. Satu lagi ya Ummahat ya. Satu lagi. Perhatikan di sini. Latihan yang ke-12. Perhatikan latihan ke-12. Ini masih banyak nih latihannya ya, Masya Allah. Sampai 15 ini. Oke, pelan-pelan aja kita, nggak usah terburu-buru. Kalau buru-buru nanti nggak paham ya. Ini yang pelan-pelan aja terseok-seok ya kan. Pokoknya harus sering diulang nih ya. Oke, latihan ke-12 perhatikan di sini iqra'il misalaini. Bacalah 2 contoh berikut. Ya, bacalah 2 contoh berikut. Sumaktub, kemudian tulislah masadirul af'alil atiyati ya. Masdar dari fiil berikut ini ala ghirariha. Semisal dengan contoh tersebut. Perhatikan di sini Ummahat. Ya, di sini ada 3 kolom ya, ada 3 kolom. Ada kolom untuk fiil madhi, ada mudhari, kemudian di sebelah depannya itu ada masdar.
ada madhi, ada mudhari, ada masdar. Ya. Perhatikan di sini untuk fiil dakhala, ini ada di fiil madhi ya. Fiil madhinya dakhala, fiil mudhari'nya yadkhulu, kemudian masdarnya adalah dukhul. Dukhulun, dukhul artinya masuk. Ya. Oke, kemudian kharaja yakhruju khuruj. Ini semuanya masdarnya pakai wazan fu'ulun. Ya. Pakai wazan fu'ulun. Oke, perhatikan di sini untuk jalasa yajlisu, kira-kira masdarnya apa nih? Julusun, betul. Nazala yanzilu, masdarnya nuzul. Jadi nuzul itu ternyata dia adalah masdar dari kata nazala yanzilu. Ya, nazala yanzilu nuzul. Oke. Raqiba yarkabu, mengendarai, apa masdarnya? Rukubun, rukub. Sajada yasjudu, sujud. Ini sering kita pakai, sering kita dengar ya kan, sujud. Ya. Sujud itu ternyata dia masdar dari sajada yasjudu. Raka'a yarka'u, ruku juga sama, itu masdar dari raka'a yarka'u. Sa'ida yas'adu, su'ud artinya menanjak, naik. Nah, lawan dari nuzul. Lawan dari nuzul turun, kalau su'ud naik. Nah, ini dihafalin umahat ya. Nah, jadi pertanyaan, apakah semua masdar itu kayak gini? Wazannya fu'ulun? Jawabnya tidak. Ya, jadi di sini penulis mau ngumpulin fiil-fiil yang masdarnya fu'ulun, sama seperti dukhulun dan khurujun. Nanti ada fiil-fiil yang lain masdarnya nggak kayak gitu. Cara untuk mengetahui masdar suatu kata dari mana? Dari kamus. Ya, harus lihat di kamus. Jadi yang lihat di kamus itu apa aja? Yang pertama, harokat fiil madhi. Harokat fiil madhi ini apakah mengikuti wazan fa'ala, ataukah fa'ila, ataukah fa'ula? Itu harus lihat ke kamus. Ini dakhola, dakhila, atau dakhula? Oh, dakhola. Kalau sami'a, ya sami'a bukan sama'a. Sami'a atau sama'a atau samu'a. Ya, sami'a, lihatnya di kamus. Ini yang pertama. Yang kedua, fi'il mudhari'nya. Harokat yang tengah-tengah ini. Apakah yadkhulu atau yadkhilu atau yadkhulu? Itu juga lihat di kamus. Yang ketiga, masdar. Masdar suatu kata ini apakah dukhul ataukah yang lain? Itu juga lihatnya di kamus. Satu lagi apa? Jamak, taksir juga harus lihat ke kamus. Nah, itu fungsinya kamus itu ya, melihat 4 hal ini. Fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar, satu lagi jamak, taksir. Baik. Masdar itu apa ya, Ustaz? Nah, kemarin udah dijelasin. Masdar itu apa? Ada yang masih ingat? Mengikat. Kalimat mengikat. Jeren. Bukan turunan ya, Ustaz? Masdar itu Fiil yang dibenarnya dibentuk dari isimnya dibentuk dari fiil. Isim yang dia mengandung makna pekerjaan tapi tidak terikat waktu. Ya. Dia itu mengandung makna pekerjaan tapi bukan fiil. Biasanya kalau ada pekerjaan itu kan fiil ya. Ya. Nah, tapi ini bukan fiil. Kenapa bukan fiil? Karena tidak terikat dengan waktu. Ya. Kalau dakhola terikat waktu enggak? Terikat waktu lampau. Ya. Terikat waktu lampau. Boleh enggak kalau dakhola dipakai untuk waktu sekarang? Enggak boleh. Itulah fiil. Fiil itu ada kekhususan waktunya. Yadkhulu terikat waktu enggak? Yadkhulu. Terikat. Waktu kapan? Waktu sekarang dan waktu akan datang. Kalau kita taruh di waktu lampau, benar atau salah? Salah. Yadkhulu Muhammadun amsi. Ya salah.
Harusnya dakhola gitu, bukan yadkhulu. Beda dengan masdar. Masdar ini dukhul artinya masuk, tapi tidak terikat waktu. Ya, contohnya bagaimana? Oke, saya tanya nih Umahat. Proses dari luar ke dalam namanya apa? Masuk. Sekarang namanya masuk. Besok berubah nggak namanya? Tidak. Nah, itulah masdar. Tidak terikat waktu. Mau sekarang, mau besok, mau kemarin, namanya tetap masuk. Kalau dari luar ke dalam, ya namanya tetap masuk. Jadi intinya apa? Dia itu pekerjaan, ya kan? Dia mengandung makna pekerjaan, tapi nggak terikat waktu. Ya, tidak terikat waktu. Paham ya? Dari bawah ke atas namanya apa? Turun. Enggak lah, dari atas ke bawah turun. Nah, ini kok ya udah error ini kalau udah kayak gini ya. Udah lobet nih. Oke, naik namanya naik. Sekarang namanya naik. Kalau 5 tahun ke depan namanya berubah nggak? Enggak. Tetap naik ya kan? Terikat waktu nggak nih? Terikat waktu nggak? Tidak terikat waktu. Ini yang disebut dengan masdar. Ya, atau biar gampangnya, nama dari sebuah pekerjaan. Masdar itu adalah nama dari sebuah pekerjaan. Ada pekerjaan, namanya apa? Nama pekerjaan itulah yang disebut dengan masdar. Ya, itulah yang disebut dengan masdar. Ada sebuah pekerjaan, ya pekerjaan itu adalah aktivitas dari atas ke bawah. Apa nama pekerjaannya? Turun, nuzul. Nah, nuzul. Itulah masdar. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ustaz, apakah setiap fi'il bisa dibikin masdarnya? Iya, ada masdarnya. Ya. Bahkan di sini ada perbedaan pendapat para ulama, sebenarnya asal kata itu apa? Asal kata itu dari mana? Ada yang mengatakan kata itu berasal dari fi'il madhi. Ya, kata itu berasal dari fi'il madhi. Dari kata dakhola, kemudian berubahlah menjadi yadkhulu. Yadkhulu ini asalnya ya dari dakhola. Begitu juga kata dukhul berasal dari kata dakhola. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak. Asal sebuah kata adalah masdar. Justru dakhola itu ngambil dari kata dukhul. Gitu, ya. Jadi asal dari sebuah kata itu adalah masdar. Ya, ada asalnya dulu gitu. Ada asalnya dulu. Ya. Asalnya inilah, dia nggak terikat waktu. Asalnya dia tidak terikat waktu. Kemudian diikat dengan waktu, fi'il lampau gitu kan, waktu lampau berarti jadi fi'il madhi. Diikat dengan waktu sekarang jadi fi'il mudhari. Asalnya tidak terikat dengan waktu, apa, bebas, steril dari waktu. Ya, sehingga itu alasan ulama kenapa mengatakan kata itu berasal dari masdar. Kata itu berasal dari masdar, kemudian dari masdar bisa dibentuk ke fi'il madhi, bisa dibentuk ke fi'il mudhari, bisa dibentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Itu dibahas di ilmu shorof. Jadi ilmu shorof itu ilmu yang membahas dari asal kata berubah menjadi berbagai macam. Ya, dari kata dakhola berubah jadi yadkhulu, ini kan ya ada rumusnya kan, ada kaidahnya. Nah, kaidahnya ini dibahas di ilmu shorof namanya. Oke, paham ya Umahat ya? Segini dulu deh, kalau kebanyakan liar nanti pusing. Ini aja udah pusing kayaknya ya. Kemarin kayaknya udah dijelasin masdar itu apa, lupa lagi ya kan, lupa lagi karena nggak diulang, nggak dimurojaah. Jadi kayaknya kalau kita lanjut terus ini berabe ini ya. Dah, ini dulu dihafalin, diulang-ulang lagi ya. Ya nanti insyaallah kalau udah lancar ya baru nanti kita lanjut lagi insyaallah. Intinya kita belajarnya pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru ya kan. Kan nggak ada kurikulumnya, belajar di sini mah nggak ada kurikulumnya, nggak kayak di sekolah. Ya. Harus selesai dalam 1 semester gitu kan, enggak ya. Ustaz mau tanya. Kalau masdar itu harus pakai waw ya Ustaz, kayak dukhulun gitu? Enggak mesti. Enggak mesti ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang, masdar itu harus lihat ke kamus. Masdar dari kata dakhola apa? Ya harus lihat ke kamus.
Di sini kebetulan si penulisnya ini ngumpulin fiil-fiil yang masdarnya itu serupa. Oh, iya. Nah, jadi dikumpulin dulu sama penulisnya, ini loh masdar. Masdar itu bentuknya kayak gini. Kenapa dikumpulin serupa? Di penulis di sini pingin kita kenalan aja dulu sama yang namanya masdar. Kayak gini loh masdar gitu. Yang penting kenal dulu. Masalah nanti cara membuat masdar atau bentuk masdar dari sebuah fiil itu apa, itu nanti belakangan. Karena masdar fiil itu beda-beda. Ya, masdar dari fiil itu beda-beda. Ini kebetulan aja di qadarullah dikumpulin ya kan sama beliau yang masdarnya itu sama. Dakhala masdarnya dukhul, kharaja masdarnya khuruj, jalasa masdarnya julus. Kalau zahaba enggak juhub, enggak. Zahaba kan enggak ada di sini. Kenapa? Karena masdarnya beda. Ya. Kalau mau tahu masdarnya apa, lihat di kamus ya. Lihat di kamus itu ada di urutan ketiga. Yang kemarin kayaknya udah ada yang pegang kamus tuh ya. Nah, itu kalau di kamus urutannya ketiga. Urutan pertama fiil madhi, urutan kedua fiil mudhari, urutan ketiga masdar. Ya. Baru nanti ketahuan di situ masdarnya apa. Ustadz, itu kemarin yang kamus yang Ustadz kasih itu yang aplikasi, diajarin cara baca. Bingung. Oh iya, nanti akan kita pelajari cara membuka kamus, belum saatnya ya. Iya. Iya Ustaz, bingung baca. Bingung. Lihat kamus. Iya, lihat kamus Iya. pusing. Ya, lihat kamus pusing ya. Mahmud Yunus ya. Iya. Iya. Ya, ya. Iya Ustaz. Insya Allah nanti pelan-pelan. Ada masanya nanti ya, step by step. Ya. Ya. Karena memang Pokoknya untuk saya mencari aja kata di kamus minimal kita harus paham ini dulu, ilmu sorof. Ya. Sementara ilmu sorof ini kita baru mulai kenalan sekarang nih kan. Baru dari dakhala ke yadkhulu, kemudian berubah lagi jadi dukhul, itu aja udah puyeng, ya kan? Nah, itu dikuasain dulu, baru nanti kita bisa mencari kata di kamus dengan lancar. Ya. Baik, cukup sampai di sini ya Umahat. Ada pertanyaan lagi nggak? Dulu, Ustaz. Nggak ada ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Barakallahu fiik.